Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai neraca lajur. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Royan Langga Istofa, NIM A2101900099, kelas C dalam mata kuliahan Kajian Kurikulum Ekonomi Akuntansi, program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian neraca lajur. Jadi, neraca lajur adalah kumpulan dari perkiraan mulai dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, harga pokok produksi, ini hanya berlaku pada perusahaan industri, perkiraan laba rugi, dan juga neraca. Nah, sebelum menyusun laporan keuangan, itu perusahaan biasanya akan membuat terlebih dahulu neraca lajur ini. Nah, alasannya tidak lain karena laporan keuangan akan lebih mudah disusun. Tujuan dari penyusunan neraca lajur ini ada tiga. Yang pertama adalah mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang nantinya akan dibuat. Dan yang kedua adalah meringkas informasi dari daftar saldo dan juga data-data penyesuaian. Nah, sehingga ini merupakan persiapan yang dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan yang formal. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membantu menghindari kesalahan yang nantinya mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya untuk fungsi dari neraca lajur ini ada 5. Yang pertama adalah digunakan untuk meringkas data. Nah, dalam perusahaan yang berskala besar, dengan adanya neraca ini, itu akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi, yang mana kemudian transaksi itu akan diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Nah, setiap transaksi yang ada itu akan dibagi dalam sebuah lajur yang berbeda dan akan menjadikan lebih rapi untuk dilihat. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua adalah mengevaluasi transaksi yang ada. Ketika melakukan pencatatan ini, itu ada kalanya accounting itu membuat sebuah kesalahan, yaitu baik penjumlahan maupun pada saldo. Nah, makanya dengan adanya neraca akan memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh seorang accounting. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, itu adalah sebagai sarana menyusun laporan. Nah, dengan adanya neraca lajur ini, itu akan mampu mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, hal ini dikarenakan jumlah transaksi yang ada itu akan direkap dan kemudian akan ditampilkan dalam sebuah alur secara ringkas. Nah, meskipun pada awalnya data yang ada itu sangat detail. Nah, kemudian untuk fungsi yang keempat yaitu sebagai prosedur perusahaan yang kredibel. Nah, bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, itu tentu akan membuat sebuah neraca yang satu ini, yaitu neraca lajur. Nah, hal tersebut itu dikarenakan dengan adanya neraca lajur ini, itu akan menampilkan sebuah data yang terstruktur. Kemudian untuk fungsi yang kelima, yaitu melihat kegiatan harian perusahaan. Nah, untuk bisa melihat bagaimana transaksi harian dalam sebuah perusahaan itu, maka bisa dilakukan dengan membuat worksheet yang satu ini, yaitu neraca lajur. Tentunya, hal tersebut akan berimbas pada kemudahan dalam melakukan evaluasi di setiap transaksi yang ada pada harian perusahaan. Nah, adanya hal tersebut, maka banyak perusahaan yang melakukan pembuatan neraca lajur ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis perkiraan. Nah, kita ingat-ingat kembali ya teman-teman tentang persamaan akuntansi, yaitu aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, itu biasanya dibuat dalam bentuk tabel baris. Nah, itu yang telah digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan transaksi-transaksi dalam satu perusahaan. Namun, teknik ini itu memiliki kelemahan, yaitu kurangnya efisien, terutama bila digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang jumlahnya sangat banyak. Nah, maka dari itu ada alternatif agar mengurangi dari kelemahan dari tabel baris itu, yaitu dengan menggunakan mencatat transaksi, yaitu penggunaan atau perkiraan account. Nah, dalam perkiraan itu kita akan belajar mengenai perkiraan dari
akun debit dan kredit. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perkiraan neraca terlebih dahulu. Nah, bila suatu pos aktiva itu bertambah, nah maka perkiraan yang bersangkutan itu akan masuk ke debit. Sedangkan bila suatu transaksi itu mengakibatkan bahwa pos itu berkurang, maka perkiraannya akan masuk ke sisi kredit. Nah, kemudian untuk pos-pos kewajiban dan pos-pos modal, itu kredit berarti penambahan dan debit itu berarti pengurangan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkiraan perhitungan rugi laba. Dalam penerapan aturan debit kredit, untuk perkiraan itu pendapatan dan biaya didasarkan pada hubungannya dengan perkiraan modal. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam perkiraan modal itu pendapatan menambah modal itu akan dicatat sebagai kredit, sedangkan biaya itu akan mengakibatkan pengurangan terhadap modal. Makanya itu dicatat sebagai debit. Untuk selanjutnya mengenai perkiraan modal. Nah, dalam perkiraan modal ini itu ada dikenal istilah prefer atau pengambilan uang. Nah, ini akan dicatat sebagai debit. Nah, sedangkan itu debit pada perkiraan ini itu dianggap sebagai pengurangan modal dan penambahan perkiraan dalam prefer. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang kolom-kolom apa saja yang ada dalam neraca lajur. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat beberapa kolom ya teman-teman. Ada kolom nama rekening perusahaan, ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian, ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian, ada kolom neraca dan yang terakhir ada eh, kolom laba rugi. Yang pertama, kita akan memahami dulu apa saja yang ada di dalam kolom nama rekening. Nah, di kolom ini itu berisi nama-nama seluruh kode atau akun perkiraan yang telah disusun sebelumnya. Dari nama rekening perkiraan ini juga nantinya akan ditentukan apakah sebuah akun itu bernilai debit ataukah kredit pada setiap lajur kolom akunnya nanti. Nah, di kolom yang kedua itu ada kolom neraca saldo. Informasi-informasi yang ada pada lajur neraca saldo ini itu isinya sama persis dengan yang tercantum pada jurnal laporan neraca saldo. Nah, sehingga apabila perusahaan ingin menggunakan neraca lajur, maka neraca saldonya bisa langsung dimasukkan ke dalam sini tanpa perusahaan itu membuat neraca saldo secara terpisah lagi. Nah, di kolom selanjutnya itu ada kolom penyesuaian. Nah, di kolom ini itu berisi penyesuaian-penyesuaian yang telah dibuat dan akan menyesuaikan perkiraan-perkiraan neraca saldo yang sudah ada, di mana jika ada perkiraan baru yang akan timbul, maka akan dituliskan di bawah perkiraan-perkiraan neraca saldo tersebut. Nah, setelah dibuat penyesuaian-penyesuaiannya, maka ini nanti akan muncul di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang mana untuk perkiraan-perkiraan neraca saldo yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian tadi, itu nanti akan langsung dipindahkan ke dalam lajur neraca saldo ini. Tetapi bagi perkiraan yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian, harus dihitung saldo perkiraan yang bersangkutan dan kemudian akan dipindahkan ke lajur ini juga. Nah, di kolom selanjutnya itu ada kolom neraca, yang mana kolom ini itu berisi semua perkiraan real yang merupakan perkiraan dari akun sebelumnya. Kolom neraca ini berfungsi untuk melihat jika masih ada kesalahan atau tidak kesesuaian saat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga berfungsi memeriksa ketepatan perhitungan yang telah dilakukan. Di kolom yang terakhir itu ada kolom rugi laba. Nah, kolom ini itu berisi tentang semua perkiraan nominal yang merupakan perkiraan yang akan dikelompokkan dalam laporan perhitungan rugi laba. Nah, bila sisi kredit itu lebih besar daripada sisi debitnya, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba. Namun sebaliknya, bila sisi debit yang lebih besar daripada sisi kredit, maka perusahaan akan menderita kerugian. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang membuat neraca lajur. Nah, langkah awal dalam membuat neraca lajur itu kita harus membuat format neraca terlebih dahulu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di atas, dalam neraca lajur itu memiliki beberapa kolom. Di antaranya ada kolom nama rekening,
kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, dan sebagainya. Nah, itu kita buat terlebih dahulu. Setelah dibuat, maka kemudian kita mengisi nomor akun dan nama akun. Nomor akun dan nama akun yang telah dipecahkan kita isi di kolom nama akun rekening. Nah, setelah itu kita masukkan neraca saldo. Neraca saldo yang telah ada itu juga kita masukkan ke dalam neraca lajur. Maka setelah itu kita baru mengisi kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini itu juga sama isinya dengan kolom yang telah dibuat dalam jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu maka barulah kita menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian itu nanti dipengaruhi atau tidak dari jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bisa mengisi kolom neraca dan laba rugi. Nah, baik. Setelah kita mengetahui tentang neraca lajur, maka selanjutnya kita bisa masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Nah, jadi laporan keuangan itu adalah sebuah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu ya teman-teman. Nah, nantinya laporan keuangan itu dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih situasi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, adapun jenisnya laporan keuangannya ada 3 jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi, ada ke laporan perubahan ekuitas atau bisa disebut dengan laporan perubahan modal, dan ada juga neraca. Nah, untuk yang pertama itu ada laporan laba rugi. Jadi, laporan keuangan ini itu berfungsi untuk membantu dari si pemilik perusahaan itu mengetahui apakah bisnisnya itu berada dalam posisi laba ataupun rugi. Nah, apabila pendapatan perusahaan itu lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnis itu memperoleh laba. Tapi sebaliknya, jika pendapatan itu cenderung lebih kecil daripada beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bahwa bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Macam laporan yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu juga. Nah, laporan perubahan modal ini itu berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Nah, selanjutnya ada neraca. Nah, dalam neraca ini itu menyajikan tentang akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode tertentu. Nah, adapun bentuknya, neraca ini memiliki dua bentuk ya teman-teman, yaitu ada bentuk sekonto atau horizontal, dan juga ada bentuk vertikal atau stafel. Nah, adapun keseimbangan yang ada pada neraca ini itu dapat tercapai itu karena pada laporan perubahan modal itu sudah terdiri dari pendapatan dan biaya-biaya yang tercatat pada laporan laba rugi tersebut. Makanya dalam neraca ini nanti bisa terjadi keseimbangan antara sisi debit dan sisi kreditnya. Baik, mungkin cukup di sini dulu ya teman-teman pembelajaran kita kali ini. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.